supaya 1-2 kalimat aja Bu, supaya mungkin sapa yang menyapa orang-orang yang ada di di Minang, di Padang sana, ya bahasa ibu sana. Ya, jadi mereka bisa yakin bahwa memang ini bukan cerita yang di blow up atau di karang-karang atau sesuatu yang diada-ada gitu loh. Ya, ya. Silakan Bu, silakan. Jadi mungkin menyapa ya. Oke Pak, supaya betul-betul percaya ya, saya bukan Minang gadungan seperti yang dituduhkan selama ini, karena yang percaya saya bukan Minang gitu Pak ya. Jadi ini mau bahasa, karena bahasa Minang itu ada bahasa yang dipakai di Kota Padang, itu bahasa Minang yang lebih ke kota-kotaan gitu Pak ya. Tapi di kampung saya, di Payakumbuh, di daerah desanya lagi gitu, itu ada dialeknya khusus, ada dialek khusus. Jadi Minang dialek Suwayan gitu. Kebetulan kampung saya desanya Suwayan namanya Pak. Jadi saya menyapa. Iya, jadi bahasa Minang dengan dialek Suwayan mirip tapi tidak sama gitu. Nah, intonasinya juga agak berbeda. Ini yang mana? Mau bahasa Padangnya atau bahasa kampung saya? Bahasa Padang aja dulu Bu, supaya yang lebih umum ya. Bahasa Padang aja dulu. Tapi kalau dengar dari logat Ibu sudah kelihatan kok Bu, Ibu ini dari Padang gitu loh, dari Sumatera Barat gitu. Iya. Nggak bisa hilang Pak. Kalau orang Padang pakai bahasa apapun dia pasti bisa hilang. Sama kayak orang Jawa. Berbahasa asing pun Jawanya masih kelihatan. Betul. Oke, saya sapa. Saya mau menyapa ya. Selamat malam sana-sana ya, dimanapun berada. Mungkin kini sedang santai di rumah, ya kan? Sedang meluangkan waktu untuk menyaksikan channel YouTube Pak Yusuf. Kami kabar bincang-bincang malamku sekedar ke sharing-sharing saja. Mudah-mudahan apa yang dibagikan malamku bisa berguna untuk dusana-dusana sadonya, minimal menambah wawasan. Tidak perlu disetujui, ya kan? Tidak perlu setuju apa yang kami sampaikan, ke Ambo sampaikan, tapi minimal bisa menambah wawasan dusana-dusana sadonya. Karena apa? Kece orang itu ya tak kenal. Nggak kenal mangko nggak sayang, ya kan? Nggak sayang mangko nggak cinta, gitu. Jadi masyarakat Indonesia kok bisa gontok-gontok itu karena saling nggak kenal gitu, ya kan? Kalau kita jadi kenal, kita banyak seketek, kita sama-sama tahu, pasti ada raso itu nanti gitu loh. Ada raso saling menghargai, saling menghormati itu timbul gitu, ya. Oke. Terima kasih untuk dusana-dusana nanikwi menyaksikan siaran malam Iko. Dan semoga bermanfaat andanya untuk kita kesadonya. Terima kasih. Ya, luar biasa puji Tuhan. Itu Pak. Ya, jadi udah nggak ada yang bisa bantah Bu, kalau Ibu ini berasal dari Sumatera Barat, dari Minang, dari Padang, ya. Ya, jadi apa yang Ibu sampaikan, ucapkan lewat bahasa Ibu, bahasa daerah, itu sudah tidak bisa terbantahkan. Jadi semua tuduhan-tuduhan yang mengatakan kalau Ibu ini bukan dari Padang atau artinya bukan orang yang taat beragama, itu sudah artinya terbantahkan dengan sendirinya, ya. Ya, kita bersyukur. Ibu Rina mungkin kameranya bisa agak dituruni sedikit ya Bu, supaya ini bisa lebih bisa lebih bagus tampilan di ini di layar. Kameranya. Coba sebentar ya. Ya. Begini cukup? Kelihatan? Oke Bu, oke. Oke Pak. Ya, jadi nggak sepotong ya? Bisa sama tinggi dengan Pak Yusuf. Betul. Oke. Ya, jadi itu ya teman-teman, jelas sekali ya bahwa Ibu Rina ini asli orang Minang dan tidak ada rekayasa untuk memberikan keterangan-keterangan dengan tujuan-tujuan yang tidak jelas atau tujuan-tujuan tertentu. Memang beliau berasal dari sana dan dididik dengan keagamaan Islam yang taat, seperti yang saya sudah bilang tadi, dari masih kecil, masih SD, Ibu Rina ini sudah khatam, sudah tamat baca Al-Qur'annya ya. Nah, mungkin juga untuk pembuktian kedua Bu, mungkin Ibu bisa lafalkan 1-2 ayat di dalam Al-Qur'an, mungkin ayat Al-Fatihah atau apa gitu loh. Jadi memang penonton YouTube ini bisa yakin kalau Ibu itu memang benar-benar dari agama Islam yang taat gitu loh Bu. Ya, mungkin 2 ayat Bu bisa diucapkan gitu. Ya. Walaupun sudah lama saya tidak membaca ayat-ayat ini, tapi karena udah dari kecil memang susah hilang gitu Pak ya. Yang setiap hari, yang kita baca setiap hari itu Al-Fatihah, setiap sholat kita harus baca, ya kan? Iya, betul. Oke, saya bacakan untuk kita semua. Tapi maaf kalau suaranya nggak bagus. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, puji Tuhan Bu. Ya, jadi ini Masih ingat? teman-teman, ya teman-teman, ya penonton, pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi sudah terbukti ini sama sekali tidak ada rekayasa. Ibu Rina memang seorang yang berlatar belakang Muslim, dididik dengan agama yang begitu ketat dan juga taat. Tetapi satu ketika Ibu Rina di dalam perjalanan hidupnya, beliau ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya, sehingga terjadilah pergolakan atau pergumulan di dalam batin Ibu Rina, dan satu ketika Ibu Rina memutuskan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya itu ada di mana, ya. Dan inilah waktunya untuk Ibu Rina memberikan kesaksian, membagikan pengalamannya, karena apa yang disampaikan oleh Ibu Rina bahwa justru dia bisa dituntun kepada Tuhan Yesus itu melalui Al-Quran atau ayat-ayat yang dia baca di dalam Al-Quran. Ya, mungkin Ibu Rina bisa mulai memberikan kesaksian kepada ini, kepada penonton Bu, kepada pemirsa. Jadi bagaimana kisahnya Ibu awalnya itu pada saat kapan, pada saat usia apa, ya, Ibu Rina terjadi pergumulan di dalam batin Ibu, sehingga Ibu mulai mencari kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Silakan Bu Rina. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya. Sebenarnya pencarian saya berawal dari pertanyaan yang sangat sederhana. Waktu itu saya masih remaja, masih SMA di Padang. Ya. Saya sekolah di Padang itu dari TK sampai perguruan tinggi. Kebetulan juga di sekolah-sekolah yang terbaik di Padang. Waktu itu saya kelas 2 SMA, Pak. Jadi saya sempat berpikir, saya melihat kenapa agama ini begitu banyak ya. Di Indonesia aja ada 5 agama yang diakui oleh negara, kan? Ya. Nah, tapi saya sangat meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu cuma satu, nggak banyak. Tapi kenapa ada banyak agama? Kenapa misalnya agama terus bukan banyak aja, ajarannya pun sangat berbeda, bahkan ada yang bertolak belakang. Jadi saya pikir, masa iya Allah yang Maha Esa, ya Tuhan yang Maha Esa itu punya pengajaran yang begitu banyak dan berbeda-beda gitu, bahkan bertolak belakang, dan itu bagi saya tidak mungkin gitu ya. Nah, jadi saya pikir apakah semua agama itu dari Tuhan yang Maha Esa itu? Nah, logika saya berkata tidak mungkin semuanya. Pasti salah satu aja. Gitu. Nah, jadi di situ, tapi yang mana gitu kan? Saya kan nggak tahu, saya tidak punya wawasan yang cukup dengan agama-agama yang lain. Cuman saya waktu di Islam itu dikatakan selain dari Islam itu menyembahnya bukan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi menyembah berhala, menyembah patung, menyembah ya yang bukan Tuhan lah begitu ya. Nah, waktu itu saya berpikir pasti salah satu saja. Nah, kenapa tidak saya gali gitu ya, tidak saya tahu gitu, mana di antara agama-agama yang ada ini yang benar-benar dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, waktu itu saya punya satu metode dalam mengujinya, yaitu sifat-sifat Allah, yaitu maha suci, maha adil, maha tahu, maha benar, itu harus sesuai dengan pengajarannya. Harus pengajarannya ini harus mencerminkan sifat-sifatnya ini gitu Pak. Nah, karena saya tidak punya referensi tentang agama-agama lain, mulai mempelajari agama saya sendiri gitu. Jadi memang umur 9 tahun udah khatam Quran ya kan. Tapi saya tidak diajarkan bahasa Arab ya. Saya tidak diajarkan apa artinya yang saya baca itu gitu. Nah, kalau Al-Fatihah tadi saya tahu artinya karena di sekolah pun waktu belajar agama kita dikasih tahu artinya ya, karena itu bagian dari ayat-ayat yang waktu sholat yang kita baca gitu. Jadi ayat-ayat singkat kayak gitu kita diajarkan di sekolah gitu. Nah, tapi secara umum ayat-ayat di Al-Quran secara keseluruhan kita nggak tahu apa itu isinya gitu. Sementara waktu itu saya hanya mempunyai Al-Quran bukan gundul, tidak ada terjemahannya gitu Pak, tidak ada tafsirannya gitu. Nah, jadi waktu SMA itu saya mulai membeli Al-Quran kecil warna merah, saya masih ingat warna merah. Itu saya mulai mempelajari apa yang dimaksud dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran ini gitu. Saya malahan tidak membaca tulisan Arabnya lagi. Saya hanya fokus ke tafsirannya, yang bahasa Indonesianya saja yang saya baca gitu Pak. Nah, ya jadi mulai dari situ sedikit demi sedikit saya tahu pengajarannya begini. Nah, dari yang saya baca itu saya punya catatan-catatan khusus
sehingga membuat saya itu selalu bertanya, bergumul, masa nih begini, kok begitu, kok begini gitu ya. Saya punya catatan seperti itu dan tidak ada yang bisa menjawab, dan saya juga tidak berani bertanya ke orang tua gitu. Karena kalau tahu saya mempertanyakan begitu, mungkin itu dianggap sesuatu yang aneh lah ya gitu ya. Oh ini mulai nggak benar nih ya, anak ini mulai nggak benar nih mempertanyakan agamanya gitu kan. Nah jadi sendiri saja, saya bergumul sendiri saja gitu. Nah jadi salah satu yang tidak saya bisa terima itu jujur, yaitu tentang poligami. Itu saya tidak bisa terima gitu. Terus tentang ayat-ayat jihad gitu ya, tetap saya tidak bisa terima. Ya walaupun dikatakan ya, kalau engkau bertemu dengan orang kafir, pancunglah lehernya di medan perang. Ya, memang ada catatan di medan perang, tapi apakah mau perang terus gitu kan? Apa harus adakan perang dulu kalau mau menghabisi orang kafir kan? Saya pikir pantasan di tengah saat perang terus nggak berhenti, apa karena mau mempraktekkan itu gitu, membunuh orang kafir atau gimana gitu kan? Sebodoh-bodohnya saya lah waktu itu berpikir gitu Pak. Jadi itu pergumulan itulah ya. Terus tentang kawin cerai boleh gitu kan? Malah nanti sampai di surga juga berpoligami lagi, malah lebih banyak kan, 72 gitu kan, saingan saya gitu kan. Aduh, saya satu disaingin aja udah nggak sanggup. Apalagi 72 ya. Waduh, nggak sanggup saya gitu. Maaf aja di dunia ini aja satu aja saya saing, nggak sanggup saya. Maaf aja gitu, nggak sanggup. Jadi saya bilang kayak bagi saya gitu, berat bagi saya kalau seperti ini aja gitu Pak. Iya. Jadi memang kesaksian ya gimana terus Bu, silakan. Iya. Nah, ayat yang sangat berkesan yang menginspirasi saya itu ada 2, yaitu ayat pertama di Al-Qur'an itu Al-Fatihah tadi yang saya baca. Yang kedua ayat yang terakhir penutup itu surat 114 itu An-Nas. Nah, jadi 2 ini yang menginspirasi saya. Ya, jadi yang menginspirasi saya ada 2 surat di Al-Qur'an itu. Surat yang pertama yaitu Al-Fatihah, dan surat yang terakhir penutup yaitu surat An-Nas. Bisa dengar Pak? Bisa Bu, bisa. Bisa dengar Pak? Bisa. Iya, bisa, nah, bisa ya. Di Al-Fatihah itu kata kuncinya ada di ayat 6 dan ayat 7. Halo? Iya, bisa. Ada di ayat 6 dan ayat 7. Iya, bisa dibacakan Ibu. Oke. Ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Itu dibaca setiap hari, setiap sholat ya. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, ya kan? Ghairil maghdubi alaihim. Jadi yaitu jalan orang-orang yang engkau ridhoi, ya kan? Nah, itu saya garis bawahi, tunjukilah aku jalan yang lurus, gitu kan? Nah, setelah saya membaca Alkitab, saya menemukan jawabannya, ya kan? Menemukan jawabannya, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini yang waktu membaca Alkitab saya mulai mengerti. Jadi setelah saya membaca Alkitab, saya semakin mengerti Al-Quran gitu Pak. Ya kan? Karena pergumulan saya yang saya pertanyakan itu jawabannya kok ada di Alkitab gitu. Ya kan? Seperti saya tidak setuju dengan poligami. Nah, waktu saya membaca Alkitab, ternyata di Alkitab itu poligami itu dikatakan zina gitu. Jadi kalau orang menikahi itu dia berbuat zina gitu. Berarti satu istri hanya untuk satu suami. Nah, ini saya pas banget dengan logika sehat saya gitu, Pak. Nah, begitu. Jadi pergumulannya seperti itu ya. Kemudian tadi ayat-ayat jihad, ayat-ayat perang gitu kan. Itu yang menjawab juga Alkitab. Ya kan? Bahwa musuh pun harus kita kasihi gitu. Jangankan manusia biasa, musuh pun harus kita kasih gitu. Enggak ada betul-betul anti kekerasan di sini ya, anti kekerasan, anti penumpahan darah, dan itu memang cocok dengan logika sehat saya, sehingga saya waktu membaca Alkitab jantung langsung jatuh cinta gitu Pak. Oh begitu. Ya puji Tuhan ya. Jadi kesaksian Ibu ini memang sangat perlu Bu, karena memang akhir-akhir ini cukup marak ya upaya dari agama Islam untuk memualafkan orang-orang Kristen ya, dari kesaksian khususnya dari ustadz-ustadz mualaf. Mereka berjuang keras untuk supaya sebanyak mungkin orang Kristen
bisa seperti mereka gitu loh. Bisa istilahnya bisa pindah agama, meninggalkan kekristenan. Betul. Nah, dengan adanya kesaksian Ibu ini, jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk di orang yang istilahnya yang mau mualaf, paling tidak cobalah berpikir dengan jernih, berpikir dengan sungguh-sungguh, gunakan logika yang maksimal supaya benar-benar tidak salah memilih gitu loh. Karena memang seperti yang apa Ibu sampaikan tadi, itu memang sesuatu yang sangat manusiawi gitu loh, bahwa seorang wanita tidak ada satupun yang ingin dipoligami. Itu sudah boleh ditanya, ya boleh ditanya seluruh wanita di dunia, tidak ada satupun yang kepengen untuk dipoligami. Karena pada dasarnya itu kita ini kan manusia kan tidak bisa adil ya. Kalau kita punya istri muda, atau kita punya atau misalnya wanita punya suami kedua, itu mau nggak mau pasti pilihan itu jatuh ke yang pilihan berikutnya gitu loh. Artinya lebih banyak tidur di rumah istri muda, atau mungkin lebih memberikan perhatian kepada istri muda, itu sangat mustahil kalau mungkin dikatakan bisa adil gitu loh. Nah, di samping itu juga saya lihat bahwa itu sudah sangat tidak mungkin wanita-wanita mau gitu loh, kecuali mungkin dengan keadaan terpaksa ya Bu ya. Ya, gitu. Mungkin kepepet Pak, mungkin kepepet keuangan. Jadi mungkin ya sudah apa boleh buat dengan kondisi yang terpaksa, atau memang karena istilahnya suaminya mungkin doyan kawin, mau tidak mau ya direlakan aja karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu loh. Tapi kalau mau ditanya secara standar, secara normal, tidak ada yang ingin diduakan ya Bu. Itu sudah final, itu sudah pasti gitu loh. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya ceritanya ya. Jadi Ibu bisa menemukan Tuhan Yesus itu lewat ayat-ayat yang Ibu baca di dalam Al-Qur'an ya Bu ya. Ya, jadi jadi waktu Ibu mulai percaya kepada Alkitab itu kejadiannya tahun berapa ya Bu? Saya itu mempelajari Al-Qur'an itu cukup lama. Jadi dari kelas 2 SMA itu selama 22 tahun, Pak. Iya. Jadi saya mempelajari Al-Qur'an itu 22 tahun. Iya. 22 tahun ya Ibu mempelajari Al-Qur'an ya. Iya, saya sempat vakum, tidak percaya apapun itu adalah sekitar 5 tahunan gitu, Pak. Sudah tidak percaya, karena nggak tahu Tuhan itu yang mana belum terjawab gitu. Karena saya belum baca Alkitab. Tapi dengan agama yang lama, saya punya kesimpulan gitu, bukan itu gitu loh, bukan itu gitu. Iya Bu ya. Iya. Jadi waktu Ibu mulai buka Alkitab itu setelah usia berapa ya Bu? 2004. Saya lahir tahun 64. Berapa Pak? 2004 berarti berapa ya? 340 ya Bu? Waktu 2004 berarti iya 40 Bu. 40 tahun. Ya, 40 tahun ya. 2016 tahun yang lalu, 16 tahun. Oh, 2004 ya baru Ibu mulai ini ya. Mulai 16 tahun yang lalu, ya. Oh, oke. Jadi saya ya gimana Bu? Silakan Bu. Berarti saya tahu udah usia 56 sekarang. Jadi iya, Bu. Sudah tua Pak. Tapi masih kelihatan muda Bu. Ya, itu karena kasih karunia Tuhan Yesus saja Pak. Dikasih sehat. Kasih sehat ya, wajah yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Itulah kalau jadi anak Tuhan memang begitu Pak. Penuh sukacita, tidak penuh kedamaian. Ya, walaupun dimarah orang, tenang aja. Kelihatan seperti baru usia 40 Ibu nih. Amin, 40 tambah 2 Pak. Ya. Jadi reaksi pada waktu Ibu mulai memutuskan mengikut Tuhan Yesus itu berarti tahun 2004 ya Bu ya? Iya, 2004 akhir lah. 2004 akhir. Nah, bagaimana reaksi keluarga ya Bu pada saat ini? Apalagi Ibu kan dari keluarga Islam yang taat gitu loh. Kan kalau daerah Padang itu kan sangat istilahnya sudah menjadi menjadi pengetahuan umum kalau Padang ini sangat ketat di dalam didikan agama ya. Nah, gimana reaksi keluarga itu Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit, apakah ada aniaya fisik atau aniaya batin? Mungkin Ibu bisa bagi sedikit Bu, supaya bisa menguatkan juga teman-teman yang mungkin juga ada di posisi yang sama seperti Ibu gitu loh. Iya,
Terima kasih Pak Yusuf. Seperti kita kalau menemukan sesuatu, misal mutiara atau barang yang berharga, itu rasanya kita mau berbagi, terutama dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Pasti orang itu dulu yang kita pikirkan supaya barang yang berharga ini kita bisa bagikan ke mereka, kan gitu ya Pak ya? Betul, Nah, betul. jadi waktu saya membaca Alkitab, saya merasa menemukan harta karun gitu ya, yang terpendam. Itu sesuatu yang sangat-sangat indah sekali, berharga sekali gitu. Nah, jadi waktu itu saya langsung menulis surat, karena waktu itu kan alat ini gadget belum canggih seperti sekarang ya. Jadi saya menulis tangan pakai folio, ada 10 lembar mungkin Pak itu ya. Jadi saya tulis ya kenapa saya jadi Kristen, jadi pindah keyakinan. Apa alasannya gitu. Saya jelaskan Tuhan itu siapa ya. Yesus Kristus itu siapa gitu. Saya jelaskan bagaimana dia menyelamatkan kita semua, saya tulis dengan sangat-sangat lengkap. Kemudian saya kirim ke Padang. Saya kirim ke Padang. Kemudian beberapa hari kemudian datang balasan. Balasannya ternyata surat saya dikembalikan. Gitu. Jadi surat saya dikembalikan plus 1 lembar sebagai respon dari keluarga. Ya, lumayan gitu ya. Biasalah mereka shock, mereka kaget, sesuatu yang tidak pernah mereka sangka, dan memang mungkin bagi mereka sangat menyakitkan. Saya sih paham itu ya. Karena memang kita dari keluarga yang taat beragama, ya kan, keluarga yang sangat baik-baik. Terus ayah kita juga termasuk pemuka agama di desa saya gitu. Kalau hari Jumat itu ayah saya yang khotbah gitu Pak. Jadi kalau di kampung saya dibilangnya kotik itu khatib gitu ya. Jadi jadi bagi mereka itu imam. Jadi pukulan yang luar biasa gitu ya. Tapi saya memaklumin itu, walaupun saya dikatakan ya dimarahin lah dengan kata-kata yang ya laknatullah lah, Uni menjual agama demi uang, demi harta, sampai berkata begitu ya mereka ya. Jadi ya kata-kata yang nggak enak lengkap lah di situ gitu ya. Tapi puji Tuhan saya dihibur gitu ya, dihibur oleh Roh Kudus sehingga tidak merasa down, tidak merasa sedih, bahkan saya malah semakin mengasihi mereka, merasakan saya semakin mengasihi mereka gitu. Jadi walaupun saya sempat tidak dianggap lagi gitu ya, jadi mungkin karena masih merasa belum bisa menerima kondisi itu saya maklumi gitu Pak. Tapi lama kelamaan ya, karena kita doakan terus, kita tetap mengasihi mereka gitu kan. Lama kelamaan adik-adik saya, kebetulan saya tertua dari 7 bersaudara, jadi mereka mulai melunak ya, mulai menerima gitu, tapi menerima keyakinan saya sampai hari ini pun tidak. Gitu. Tapi sebagai saudara sudah mulai terbuka lah gitu ya, sebagai saudara gitu. Itu pun sudah puji Tuhan, sudah bersyukur, itu sesuatu yang luar biasa gitu dari mereka. Iya, karena memang keyakinan ini kan tidak bisa dipaksakan ya. Ibu juga tidak bisa langsung memaksakan kepada mereka bahwa Tuhan yang benar yang Ibu yakini saat ini adalah Tuhan Yesus. Tentu memang itu lewat proses. Betul. Dan memang kita hanya perlu memberitakan. Tapi masalah mau percaya atau tidak itu kan respon mereka dan kasih karunia Tuhan juga. Betul. Ya, sangat betul itu. Dan kehendak bebas mereka gitu. Tapi apa yang harus saya katakan sudah saya sampaikan gitu kan. Begitu. Jadi kalau saya lihat sih kesaksian Ibu ini agak mirip-mirip dengan Bapak Saifuddin Ibrahim gitu loh. Jadi dia justru pada waktu itu di pesantren Al Zaitun, dia mulai melihat kok istilahnya teroris ada di mana-mana, bahkan sampai mulai kerusuhan 98 itu dia sudah mulai istilahnya mulai bertanya-tanya gitu loh tentang kepercayaan yang dia miliki gitu loh. Ya, jadi dia melihat bahwa orang Kristen istilahnya gereja dibakar tapi tidak pernah membalas, terus dianiaya atau diperlakukan dengan istilahnya dengan tidak pantas, tapi tetap aja ini diam, sabar, dan tetap mengasihi. Dan itulah yang membuat Pak Saifuddin Ibrahim satu ketika akhirnya dia juga menemukan kebenaran itu pada saat dia membuka Alkitab gitu loh Bu. Nah di dalam Alkitab itu juga dia menemukan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan untuk bukan hanya mengasihi sesama, tapi musuh pun harus dikasihi, didoakan, mintakan berkat buat mereka gitu loh. Betul Pak. Saya menjadi sangat terbuka sekali ketika Tuhan mengizinkan saya tinggal di
Jerman, Pak. Jadi saya Oh, tinggal di Jerman itu cukup lama, ya cukup lama. mhm. Pertama waktu saya mengajar di salah satu universitas negeri di Padang, Iya, ya dalam pendidikan dosen-dosen muda lah ya, saya dapat beasiswa ke Jerman hampir mhm, 2 tahun, setahun lebih lah, setahun lebih. Di mhm, situ saya melihat apa yang saya dengarkan waktu di Padang gitu ya, bahwa orang mhm, kafir itu jahat, orang kafir mhm. itu semua yang buruk-buruk lah kalau orang kafir itu gitu ya. Nah, Iya, ketika iya. saya hidup di negara di Eropa, mereka kan Mhm. kafir semua tuh dari pandangan saya dulu, Pak. Tapi Iya, tapi tapi sebaliknya gitu, kok mereka mhm, mereka luar biasa, disiplinnya iya, bagus ya. Terus mereka tak hukum, terus mereka iya, juga baik gitu, iya, ramah. Kalau di bus aja, kalau ada orang mhm, tua naik, itu yang muda mhm, tuh nggak usah disuruh-suruh, pasti berdiri dan iya, mempersilahkan yang tua duduk. Kalau di sini iya. saya belum pernah ketemu yang begitu justru, ya. Jadi kebalik-balik gitu. Ah, masa Iya, dulu dibilang saya dengarnya gini-gini, tapi faktanya enggak tuh gitu kan. iya, Nah, itu semakin saya menambah wawasan saya, menambah referensi saya lagi mmm, gitu. Nah, iya. gitu Pak. Toleransinya juga sangat tinggi ya, Bu, ya? Toleransinya sangat tinggi. Nah, Iya. waktu pulang selesai beasiswa, terus saya pulang lagi, kemudian ketemu suami, menikah, balik lagi ke Jerman, itu sampai lama Pak, sampai punya anak 2 baru pulang Oh, gitu. gitu. Jadi suami Jadi ikut ke Jerman juga? memang suami saya udah dari mudanya kuliah di Jerman, dari SMA udah kuliah Oh, di sana. Iya. iya, 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 Jadi iya, itulah jodoh ya, jadi jodoh iya. ketemu sebentar langsung nikah. Ya. Suami latar belakang Jadi muslim juga ya, Bu? iya waktu kami sempat pacaran gitu ya saya taunya muslim, sehingga kami menikah pun muslim. Karena kalau bukan muslim di Padang nggak bisa nikah, Pak. Oh, gitu. Mana ada. Iya. Iya, 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 iya. Iya, memang, Padang memang orang kelompok yang sangat taat beragama ya, Bu, ya? Jadi, pasti hal-hal yang namanya agama itu menjadi sesuatu yang dikedepankan gitu loh. Iya. Ya Iya, tapi iya. muslim juga saya nggak tahu persis ya muslim apa enggak gitu kan. Tapi Oh, waktu itu saya taunya muslim karena kalau nggak muslim nggak bisa nikah sama saya gitu. iya, Gitu. iya, iya, iya. Iya, iya, puji Tuhan, Bu, ya. Jadi, Iya. sekarang berarti komunikasi dengan keluarga sudah mulai bisa ya, Bu, ya? Sekalipun agamanya belum ini ya, Ya. belum keyakinan Ibu belum Iya. bisa diterima ya? Belum belum. Tapi secara Iya. keluarga is okay gitu kan. Oke. Ya, ya, ya. Gitu. Kalau di Jerman, seperti yang Ibu ceritakan tadi, itu sesuatu yang membuat kehidupan juga menjadi lebih ini ya, Bu, ya, lebih bergairah ya, lebih nyaman ya, Bu, Iya, ya? lebih nyaman. Pertama, tingkat kejahatannya rendah, ya kan. Kalau Iya. di TV itu kita lihat sebulan sekali yang bunuh orang aja itu udah luar biasa itu. Mungkin Mmm, setahun cuma 1 kali ya bunuh orang lihat beritanya di TV. Kalau di sini kan tiap hari, Pak. iya. Dan tidak pernah ada yang namanya ini ya, Bu, istilahnya mempersoalkan soal agama di sana ya? Seperti misalnya Enggak, minoritas dikelompokkan menjadi kelompok kelas 2 atau kelas 3. Ibu enggak. gimana? Ibu rasakan nggak Ada sesuatu di sana? ya di sana di Jerman itu kan memang ada juga kelompok-kelompok yang neo-Nazi ya, Pak ya. Iya, Jadi apa adalah kelompok-kelompok kecil seperti itu yang iya. tidak yang anti dengan Auslander gitu ya, dengan orang Mmm, asing. Tapi itu mhm. juga sangat terkendali gitu oleh pemerintahnya sangat Oh, terkendali. Iya iya. gitu. Ya, tapi Jadi pada umumnya kita nyaman lah sebagai orang asing di sana. Enggak tahu kalau sekarang. Kalau sekarang kan saya udah lama nggak ke sana. Sekarang kan banyak mmm, imigran dari Timur Tengah. Saya mmm. dengar-dengar sih sudah mulai nggak nyaman gitu. Dengar-dengar Oh, sekarang. gitu. Iya, Dengan karena udah banyak kehadirannya imigran. oh, gitu ya, Bu, ya? Iya, Iya. iya. Itu Bu saya dengar dari kawan-kawan yang di sana. oh, ya, ya, ya. Bu, sekarang Iya. kita masuk ke ruang interaksi ya, Bu, karena ini sudah cukup banyak Oke. pertanyaan yang yang masuk di live chat. Saya bacakan yang pertama ini dari Agustinus. Ya, pertanyaannya begini, Bu Rina, apa yang paling mencolok di antara kedua keyakinan yang sudah Ibu jalani? Eh, apa yang paling mencolok ya, Bu, di Iya, di dua keyakinan yang pernah Ibu jalani gitu loh? iya. Yang paling mencolok yaitu jalan keselamatannya, Pak. Iya. Jalan keselamatannya, ya. Kalau di agama yang lama itu diselamatkan karena perbuatan baik dan amal ibadah, ya kan. Mhm, Nah, mhm. kalau di kekristenan kita diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan, ya kan. Iya, Jadi iya. bukan usaha manusia, tapi betul-betul karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu bahwa kita sebagai manusia tidak akan sanggup untuk menyelamatkan diri sendiri. Iya. Atau Iya, ya, iya. tidak akan sanggup menyelamatkan diri sendiri. Makanya waktu Adam jatuh ke dalam dosa, itu Iya. Tuhan langsung menjanjikan juru selamat, akan kirim juru selamat.
ya kan? Nah, juru selamat ini nanti akan datang, ya, karena Tuhan sudah menetapkan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi siapapun yang berdosa itu harus dihukum di neraka, ya. Sebesar apapun dosanya itu tidak akan bisa menghampiri sorga, gitu. Walaupun setetes dosa, karena sorga kita itu adalah tempat yang maha kudus, yang maha suci, ya kan? Jadi nggak akan bisa dihampiri dosa. Maka Tuhan menetapkan dosa ini harus diselesaikan. Nah, dosa diselesaikan dengan cara apa? Dengan kekuatan kita. Pasti nggak ada yang sanggup, ya kan? Hari ini baik, besok belum tentu, ya kan? Hari ini baik sekali, besok tahu jahat, gitu kan? Jadi makanya Tuhan tetapkan satu cara, dosa harus dihukumkan, dosa harus diselesaikan. Nah, makanya Tuhan menjanjikan akan kirim juru selamat. Nah, juru selamat ini belum datang nih. Nah, kepada Adam diperintahkan untuk melakukan ibadah korban domba dulu, betul ya Pak ya? Ibadah korban domba sebagai korban penghapus salah, ya kan? Kenapa harus domba? Karena upah dosa adalah maut, jadi harus ada pengorbanan darah gitu. Nah, buktinya waktu persembahan Kain dengan Habel, kenapa persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak? Karena Kain mempersembahkan tumbuh-tumbuhan, ya kan, hasil pertanian. Sementara Habel itu mempersembahkan anak domba, ya kan, mempersembahkan domba. Nah, ternyata Tuhan menerima yang Habel punya karena ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, gitu. Sementara tumbuh-tumbuhan nggak ada hubungannya dengan keselamatan, tumbuh-tumbuhan nggak ada hubungannya, gitu. Nah ini, jadi ibadah korban domba itu adalah ibadah jasmaniah ritualistik, ya kan, simbolistik. Ini diperintahkan kepada Adam dan secara turun-temurun sampai nanti sang juru selamat yang asli, yang hakikatnya datang, yaitu Yesus Kristus. Nah gitu. Jadi dosa itu harus dibereskan dengan cara percaya kepada juru selamat. Orang perjanjian lama percaya kepada juru selamat yang akan datang, orang perjanjian baru percaya kepada juru selamat yang sudah datang, ya kan? Nah, jadi satu-satunya jalan ke sorga itu hanya melalui juru selamat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada cara lain. Dan ini sangat adil, karena orang cuma butuh percaya dengan iman, ya kan? Tidak butuh amal banyak, perbuatan baik yang banyak, usaha manusia, tidak. Jadi orang yang tidak mampu pun, orang yang cacat secara fisik pun, asal dia hatinya bisa percaya, dia bisa diselamatkan. Ya kan? Nah, gitu, Pak. Betul. Itu yang sangat-sangat. Ya, puji Tuhan, Bu. Luar biasa ya. Jadi saya perlu informasikan dulu kepada penonton YouTube, nanti 9:30, nanti kita buka line telepon ya. Silakan Anda yang nanti mau bergabung lewat telepon, nanti linknya nanti kita tampilkan di live chat ya, di komentar, kolom komentar. Jam 9:30 kita buka line telepon ya. Jadi bagi Anda yang mau bertanya, siapkan pertanyaan Anda dengan catatan harus yang sopan, bermartabat, dan juga kalau bisa intelektual ya. Jadi kita di sini mencari manfaat ya, bukan mencari debat kusir atau mengedepankan emosi, cuman menimbulkan perbantahan yang tidak karuan. Bukan itu tujuan kita ya. Kita hadirkan program ini untuk memberikan berkat bagi banyak orang, supaya mungkin ada orang yang lagi bimbang atau orang yang lagi bertanya-tanya tentang jalan keselamatan atau sesuatu yang istilahnya terjadi pergumulan seperti Ibu Rina di dalam hatinya, ya dia bisa bisa diberkati dengan acara ini. Oke, satu pertanyaan lagi secara ini Bu, secara lisan ya. Nanti kemudian kita akan masuk ke ini ke live ke line telepon. Ini dari Budi Parsel ya Bu. Dari Pak Budi. Pak Budi Parsel. Ya, Ibu Rina, bagaimana dengan gaya hidup Muhammad yang suka kawin, Bu? Aneh nggak menurut Ibu sebagai umat pada masa itu, pada waktu Ibu masih Muslim gitu loh. Kira-kira bagaimana Ibu pada waktu itu ya, Bu? Halo? Halo? Bisa dengar Ibu? Halo? Bisa dengar? Suaranya terputus Pak, suara Bapak terputus-putus tadi. Bisa diulangin? Ya, dari Bapak Budi Parsel, Ibu Rina bagaimana dengan gaya hidup Muhammad yang suka kawin, Bu? Kira-kira menurut Ibu aneh nggak pada waktu Ibu waktu itu masih di Islam gitu loh? Halo? Ya, ini lagi ganggu teknis ya. Nanti kita coba atasi, dan sebentar lagi nanti Ibu Rina akan bisa segera bergabung kembali dengan kita. Ya, bagi teman-teman yang mau bergabung lewat line telepon, silakan ya. Nanti jam 9:30 linknya nanti kita tampilkan di kolom komentar. Oke? Ya, ini sudah jelas, sudah jelas. Ya. Ulangin Pak, pertanyaannya diulangin Pak. Tadi jadi pertanyaan dari Pak Budi, Ibu Rina bagaimana pemahaman Ibu dengan gaya hidup Muhammad yang suka kawin?
Kira-kira aneh nggak menurut Ibu pada waktu Ibu masih menjadi umat Muslim, Bu? Pada waktu itu kira-kira Iya, gimana, Bu? Menurut pendapat iya. Ibu? Justru itu yang saya katakan tadi. Justru saya aneh di situ gitu ya. Karena di Ya. surat Muhammad itu tertulis, "Hai Muhammad, engkau boleh menceraikan siapa saja yang engkau inginkan." Ya, Ya. dan engkau boleh mengawini siapa-siapa yang engkau ceraikan, dan engkau boleh menceraikan kembali siapa-siapa yang engkau kawini dan tiada dosa bagimu. Saya kaget gitu kan. Loh, kok begini gitu. Itu kepada Halo? Halo? Ya, suaranya hilang lagi. Halo? Ya, pemirsa, teman-teman, mohon kesabarannya. Ya, Iya, ya bisa dengar Ibu ya. Hilang lagi tadi iya. beberapa saat. Ya nggak apa-apa Bu, Waduh, silakan betul-betul. diteruskan. Silakan Bu, diteruskan Bu. Ya. Ya, jadi saya sangat tidak setuju dan sangat merasa terganggu ya dengan kehidupan yang seperti itu gitu. Jadi itulah salah satunya yang menyebabkan saya sampai saya menyimpulkan bahwa ini sifat-sifat yang tidak sesuai dengan sifat Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan itu yang maha kasih, Tuhan itu yang maha suci, harusnya juga pengajarannya harus sejalan gitu. Iya, Gitu. Bu. Iya. Iya, Bu ya. Jadi kita sudah mau masuk ke line telepon ya, Bu. Jadi apa namanya? Iya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi jam 9:30 kita akan buka line telepon. Jadi ya, silakan teman-teman yang mau bergabung ya, kita buka line dengan catatan pertanyaan untuk mendapatkan manfaat ya dengan sopan dan bermartabat dan juga intelektual gitu. Ya, linknya kita taruh di kolom komentar ya, di kolom komentar. Silakan Anda lihat di situ, teman-teman atau penonton, pemirsa, Anda bisa lihat di kolom komentar ya. Jadi silakan Anda masuk lewat link yang sudah kita sediakan dan kita buka line telepon saat ini supaya kita bisa berinteraksi secara langsung. Anda bisa bertanya, di sini Bu Rina sudah siap untuk memberkati Anda semua, untuk memberikan penjelasan sesuai dengan kesaksian hidup, dengan apa yang dialami oleh Bu Rina, bagaimana dia melihat kebenaran yang sesungguhnya itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang selama ini sangat dibantah dan disanggah oleh umat Muslim, dan ternyata Ibu Rina melihat sesuatu berbeda, karena sifat-sifat ilahi, sifat-sifat Allah itu ternyata ditemukan lewat Tuhan Yesus ya, lewat Alkitab, lewat Bible, bagaimana dia kasih yang sempurna, kasih yang berbuat mengajarkan untuk supaya bisa mengasihi musuh-musuh ya, bukan hanya sesama, bukan hanya kelompok, bahkan musuh pun itu Tuhan Yesus mengajarkan untuk dikasihi. Bahkan dia mengajarkan jika ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ini pengajaran yang sudah mutlak ya, secara nalar, secara logika, secara rasio, ini sudah artinya tidak bisa dibantah bahwa ini adalah kasih ilahi ya Bu ya. Betul Pak. Kalau kasih ilahi itu pasti punya high morality Pak. Betul ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa yang yang Ibu Rina bisa temukan. Artinya ini sama sekali dengan tujuan untuk ingin memberkati supaya kita sesama manusia, bukan untuk mengedepankan supaya agama Kristen semakin banyak anggota ya, bukan, tetapi justru kita untuk berbagi kasih ya, supaya kita bisa menemukan Tuhan yang benar. Oke, kita buka line telepon. Sudah ada penelpon yang mau bergabung. Ya, linknya sudah ada. Silakan yang mau telepon. Ya memang mudah-mudahan tidak ada gangguan ya Bu. Halo. Dari Pak Rudi, silakan. Halo. Ya. Halo. Halo. Ya, terputus ya Bu Rina. Ibu bisa dengar suara saya? Ya, Ibu bisa dengar suara saya? Suara Bapak putus-putus. Putus-putus suara Bapak. Ya, sebentar ya Bu, ini sinyal agak kurang ini. Iya, oke. Ya, bisa dengar Bu suara saya?
Sekarang bisa. Sekarang bisa, Ya. Pak. Ya, silakan Pak Rudi atau teman-teman yang lain yang mau bergabung, silakan. Kalau jaringan mungkin agak kurang bagus, ya coba bisa diulang lagi. Karena sinyal internet kadang-kadang juga agak kurang stabil. Kadang bisa jelas, kadang juga dia bisa hilang sendirinya. Ya, jadi mohon maaf, mohon juga kesabarannya untuk bisa dicoba lagi. Anda yang mau berbagi silakan. Kami sudah buka line telepon dan ini adalah satu kesaksian hidup yang ingin memberkati banyak orang, siapapun Anda. Jadi tujuan dari kesaksian ini sama sekali bukan untuk memperbanyak yang namanya agama Kristen, bukan itu tujuannya, karena tidak ada gunanya menjadi banyak di dalam agama Kristen. Tetapi tujuannya kami adalah karena kami memperhatikan hati Tuhan, karena hati Tuhan itu sangat mengasihi setiap manusia, dan Dia ingin supaya semua manusia bisa berjumpa dengan Dia, bisa menemukan keselamatan, bisa menemukan surga yang memang menjadi harapan dan tujuan dari semua manusia. Ya, jadi itulah tujuan kami untuk istilahnya bisa bersama-sama dengan Bu Rina pada kesempatan ini, agar saudara yang bimbang atau mungkin yang masih bertanya-tanya atau mungkin yang selama ini ingin menambah wawasan pengetahuan, ya silakan Anda bisa telepon. Ya. Oke, ini mungkin agak kesulitan ya Bu Rina ya, yang masuk lewat lewat telepon. Nah, kita akan pindah ke ini aja, ke live chat aja, karena banyak komentar yang chat aja deh, chat. Ya. Oke, ini ada dari dari mata-mata Bu, dari mata-mata apa Ibu mata-mata, saya kurang tahu ya. Pertanyaannya begini, mengapa umat Islam, waktu Ibu masih di Islam dulu ya Bu ya, mengapa umat Islam hanya tahu membaca Al-Quran, tetapi tidak mengerti artinya, dan juga tidak mencari tahu artinya gitu loh Bu. Bisa dengar? Halo, Ibu bisa dengar saya? Halo? Putus-putus suaranya. Iya. Suaranya putus. Ya, sekarang bisa dengar? Putus suara Pak Yusuf. Oh, ya ini memang sinyal lagi ada gangguan ya. Bisa dengar Ibu Rina? Ya, halo? Ibu bisa dengar suara saya? Putus, Pak. Putus ya? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Putus-putus. Ya, kita coba lagi. Ya. Ya, coba Ibu keluar dulu beberapa detik baru masuk lagi, Bu, supaya ini. Halo? Halo? Ibu? Ibu Rina? Nggak kedengar. Iya, bisa keluar dulu beberapa detik, Bu, baru masuk lagi, Ibu. Halo? Ibu Rina? Bisa dengar? Halo? Ya. Bisa dengar, Ibu? Ya, Ibu bisa keluar dulu. Enggak kedengaran. Terus? Ya, Ibu bisa keluar dulu, Bu, sebentar, baru masuk lagi. Oh, keluar dulu. Ya, beberapa detik keluar dulu, nanti baru masuk lagi. Ya. Nanti beberapa detik masuk lagi gitu loh, Bu. Ya, halo, bisa dengar suara saya? Halo? Ibu Rina? Halo? Ya, bisa dengar suara saya? Ya, pemirsa atau penonton YouTube, mohon kesabarannya karena ini sinyal lagi kurang stabil, jadi jadi sering suaranya Bu Rina bisa hilang tiba-tiba. Ya, jadi mohon kesabarannya ya. Ya. Nah, ya. Terus ayat Alkitab yang dijadikan pembahasan oleh pendeta itu kan kita baca bersama-sama kan di gereja kan. Nah, kalau di Islam kan enggak. Walaupun ke masjid dengan khotbah ustadz kan nggak bawa Al-Quran tuh masing-masing jemaatnya kan, cuma mendengarkan saja gitu, mendengarkan saja gitu. Nah, apakah benar yang diomongin ustadz kita nggak tahu kan, gitu. Gitu, Bu Rina, kita terima telepon dulu ya Bu, kita terima telepon dulu ya. Oke Pak. Ya. Ya, silakan. Ya silakan. Halo. Halo. Ya, dengan siapa? Halo, bisa dengar? Iya, bisa. Itu dari mana? Halo. Halo. Selamat malam. Halo. Malam. Shalom Pak Yusuf dan Ibu Rina. Ya, shalom. Ya. Selamat malam. Oke, dengan siapa nih? Dengan Daniel. Oh ya. Daniel. Ya, Pak Daniel. Ya.
pertanyaan saya sedikit aja, Pak. Ya, silakan Ya. Pak Daniel. Kenapa umat Muslim lebih percaya kepada Muhammad dengan kesaksiannya sendiri daripada percaya kepada Yesus Kristus yang kesaksiannya dari Bapa atau Allah, yang esensinya Yesus itu adalah Allah sendiri gitu? Iya. Oke. Bisa Itu jelas, saja? Bu Rina? Iya, bisa, Pak. Ya. Oke. Itu saja. Saya bisa jawab ya? Ya, Oke. silakan Bu Rina. Ya. Kenapa ya? Makasih. Kenapa? Ya, sama-sama. Kenapa umat Islam lebih percaya kepada Muhammad? Ya memang itu nabinya, ya kan? Itu nabinya, dia harus percaya, ya kan? Dan kenapa tidak lebih percaya kepada Yesus? Di Al-Quran sendiri memang nggak boleh percaya kepada Yesus. Gitu. Kan dianggap Isa Al-Masih itu adalah Yesus, padahal menurut saya bukan, gitu, bukan pribadi yang sama. Tapi kan di sana sudah dikatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi apapun yang diomongin oleh Tuhan Yesus itu nggak perlu didengarin gitu, karena Alkitabnya orang Kristen itu nggak benar gitu. Kan bukan Tuhan, yang disembah manusia, kenapa harus didengarin? Nah itu sudah diajarkan di Islam, sudah di ya istilahnya sudah diamankan gitu ya, bahwa segala sesuatu yang di luar Al-Quran ini tidak benar gitu. Itu juga Alkitab itu karangan manusia, dan bahkan dikatakan itu karangannya Rasul Paulus gitu. Jadi cukup percaya ke Muhammad aja gitu, jangan percaya ke yang lain gitu. Nah beda lagi kalau orangnya dari hatinya sendiri, dia ingin cari tahu, ya kan? Dia ingin cari tahu seperti saya nggak mau dengerin apa kata orang gitu. Nah walaupun di Al-Quran dibilang dikatakan kafirlah ya orang yang mengatakan Tuhan itu 3 gitu segala macam. Saya justru jadi pengen tahu benar nggak Tuhannya orang Kristen itu 3 gitu. Apa yang dilarang justru saya mau cari tahu gitu. Jadi nggak gampang terima gitu saja. Kok dilarang? Saya pengen tahu kenapa dilarangnya gitu. Nah itu jadi tergantung pribadi masing-masing. Kalau hanya ingin menjadi umat yang pasif, artinya ya udahlah turunan kita udah Islam, ya udahlah kita Islam aja, ya kan, nggak usah lah macam-macam lah, mau tahu agama lain nggak usah, kita udah dari sononya Islam, ya udah Islam aja gitu. Nah kalau saya kan orangnya saya kepo, pengen tahu yang lain itu seperti apa gitu kan. Nah gitu, jadi tergantung pribadinya Pak, tergantung pribadinya. Gitu. Baik Bu Rina, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Penelpon sudah masuk, ini kita kasih kesempatan kepada pertanyaan berikutnya. Silakan yang mau bergabung. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Yes. Halo. Ya. Maranatha. Ya. Ya. Oh ya, Unpad. Ya. Unpad. Universitas Iya, Pajajaran. jadi iya tepat sekali. Ini Mbak Rina udah berapa lama murtadnya? Apostensi? Murtadnya hitungan dari mana? Dari saya tidak percaya lagi ke Islam, atau murtadnya itu saya mulai bertobat dan masuk gereja? Mau lihat dari mana? Yang paling lamanya deh. Yang paling lama ya. Itu sejak saya pulang dari sebelum ke Jerman yang pertama. Jadi selesai kuliah. Itu saya sudah tutup buku yang lama gitu. Selesai kuliah itu saya sudah simpulkan bahwa bukan ini gitu. Saya harus lanjut belajar yang lain gitu. Ya, dengan Bapak siapa ini Pak? Tolong pertanyaannya langsung ini, jadi supaya yang lain juga bisa gantian ya. Bapak siapa tadi? Siap. Bapak Triun. Pak Triun. Halo? Ya, silakan Pak Triun. Pertanyaannya apa Pak? Ya. Oke. Mbak, saya ingin nanya aja. Halo. Di perjanjian lama, kapan itu Yesus menampakkan diri kepada manusia-manusia di perjanjian lama? Itu aja sih. Iya. Pertanyaan saya. Iya, Allah menampakkan diri, betul. Bahkan Yesus berbicara, Allah berbicara. Iya, dalam bentuk Yesus, gitu aja sih. Dalam bentuk Yesus, no. Iya. Ya, silakan aja dijelaskan dan berapologia, hamba mendengar. Oke. Terima kasih, Pak. Betul, Allah ya, Allah Alkitab ya, atau disebut juga dengan Elohim. Elohim itu Allahnya dalam bentuk nama ya. Eloah itu tunggal, kalau Elohim, Him itu jamak. Jadi bicara di sini Allah Tritunggal ya. Ini yang menampakkan diri. Ya. Tapi tidak ada. Halo. Halo. Ya, bisa dengar Ibu? Bisa. Bapak bisa dengar saya? Bisa. Bisa.
Ya, saya lanjut ya. Jadi memang di Perjanjian Lama Allah itu sering menampakkan diri kepada para nabi, kepada Musa, ya kan, kepada Abraham, menampakkan diri, ya kan, dan ke nabi-nabi yang lainnya. Nah, itu tidak dalam wujud yang sesungguhnya sebenarnya, menampakkan diri dalam bentuk bunga-bunga api, menampakkan diri dalam bentuk awan dan segala macam. Nah, itu kenapa tidak dalam wujud asli? Karena siapa yang melihat Allah dalam wujud aslinya pasti mati. Makanya dia tampil menampakkan dirinya tidak dengan wujud yang sebenarnya. Tidak juga seperti manusia, seperti Tuhan Yesus, enggak, gitu. Ya kan? Yeah. Jadi dia justru berbicara dengan Musa, berbicara dengan Nuh, berbicara dengan Abraham, memperdengarkan suaranya, ya kan? Memperdengarkan suaranya. Itu Allah itu benar-benar nyata gitu. Allah yang nyata, yang betul-betul datang memperlihatkan dia tuh eksis gitu. Nah, itulah Allah, bukan sesuatu khayalan atau karangan manusia, hasil pikiran manusia, bukan. Betul-betul dia tuh eksis dan dia tuh ada gitu. Iya. Nah, oke. Iya, Bu. Bu Rina bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Iya. Jadi luar biasa ya, Bu ya. Jadi Allah yang di Perjanjian Lama itu menampakkan diri dengan berbagai kondisi ya. Soalnya itu kan kepentingan manusia itu sendiri. Karena kalau Tuhan menampakkan diri dengan kondisi yang sebenarnya, maka manusia pasti mati semua. Mati, pasti mati. Karena dia Tuhan yang Maha Kudus, sementara manusia kan adalah ini manusia yang sudah jatuh di dalam kenajisan, dalam dosa. Iya, Bu Rina, kita pindah lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada telepon yang sudah menunggu. Ya, silakan yang berikutnya, silakan masuk. Selamat malam. Ya. Shalom. 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 Daniel. Ya, saya yang tadi, Pak. Ya, silakan. Daniel, saya cuma mau minta tolong supaya Bapak atau Ibu Rina bisa sedikit menjelaskan kepada saudara-saudara kita Muslim kenapa mereka sulit menerima ketuhanan Yesus yang sesuai tertulis dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 3 itu. Iya. Bisa dengar Ibu Rina? Iya, itu bisa. Saja. Ya. Itu saja? Iya, tadi kan saya sudah jawab. Ya, maksudnya atau bisa ditampilkan sedikit di halo? Halo, ya. Atau bisa Pak Yusuf menampilkan 1 Korintus 12 ayat 3 itu biar semua membaca gitu, Pak. Ya, jadi intinya 1 Korintus 12 itu tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan tidak ada orang yang dapat berkata-kata terkutuklah Tuhan Yesus. Ya, kalau dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi memang Roh Kudus lah yang bisa membuat manusia itu bisa meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, mungkin Ibu Rina bisa tambahkan sedikit, silakan Ibu. Iya, betul. Lihat setik terang, ya kan? Dia ada rindu dulu di hatinya. Itu nanti Tuhan akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja untuk menggiring dia, menuntun dia sampai dia kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau di hatinya dia sudah menolak, sudah mengeraskan hati, itu Tuhan akan semakin mengeraskan hati dia. Seperti apapun kita jelaskan, ya kan? Seperti apapun kita kasih ayat-ayat, dasar-dasar ayatnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan segala macam, mereka tetap akan menolak gitu. Karena mereka mengeraskan hatinya sendiri gitu. Jadi Tuhan akan semakin mengeraskan hatinya. Kalau mereka membuka hati, kalau mereka dengan niat yang murni ingin tahu kebenaran, itu Roh Kudus itu akan bekerja untuk memberikan hikmah, memberikan pemahaman yang benar ketika dia membaca Alkitab. Karena banyak orang-orang Muslim ya yang membaca Alkitab, tapi dia niat hatinya itu nggak murni untuk mengenal kebenaran, tapi dia mencari-cari kesalahan supaya dia bisa menyerang orang Kristen. Jadi itu niat itu sudah nggak ada gitu. Nah kalau niatnya ikhlas, tulus seperti saya dulu ya, saya baca Alkitab betul-betul saya mencari kebenaran gitu. Makanya Tuhan membuka pikiran saya, memberikan iluminasi ke saya supaya saya bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Makanya saya menemukan dia. Makanya Tuhan bilang, carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Nah itu, begitu ya. Ya, puji Tuhan ya Bu ya. Jadi memang sesuatu yang bergantung dari motivasi hati ya Bu ya. Jadi kalau orang sifatnya hanya untuk mencari kelemahan, untuk istilahnya membuat orang kitab atau Injil itu sesuatu yang menjadi bahan hinaan atau sesuatu yang mereka olok-olok, maka ya sudah pasti Roh Kudus tidak mungkin menjamah orang seperti itu kan Bu Rina ya. Enggak. Ya, kecuali seperti kayak Pak Saifuddin Ibrahim, terus Ibu Rina yang
yang buka hati, mencari dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, ya pasti akan ketemu gitu. Tuhan bukakan. Iya, ya. betul. Bu, ini kita jawab lagi pertanyaan lewat telepon ini dari tadi boleh. masuk terus ya. Ya, silakan. Halo, selamat boleh, malam. Boleh. Ya. Halo. Selamat malam. Malam. Ya. Malam. Ya, dengan siapa? Maulana. Ya. Ya, silakan. Katanya Mbak kan dulu Islam ya. Bukan katanya, benar saya Islam. Bukan Islam. Katanya. Ya. Saya cuma bukan ini ya, bukan ngetes. Coba lantunkan ayat Al-Fatihah bisa nggak? Itu aja. Al-Fatihah. Oh, itu aja. Oke. Makasih. Sampai habis apa sepotong aja? Sampai habis dong. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, cukup. Oke, Pak Maulana. Ya. Oke. Kita masih pertanyaannya mungkin agak terputus, Bu, karena dari tadi sudah cukup banyak telepon yang mau masuk. Kita akan sambung dengan pertanyaan dari live chat ya, Bu ya. Iya. Ya. Ini dari Yoris di Lampung. Oh, Yoris. Ya, coba Ibu jawab, di saat Anda masih Muslim dulu, apakah Anda bisa ngaji? Kalau bisa ngaji dan baca niat sholat 5 waktu, maka Anda memang benar-benar Muslim dulunya. Ibu ngerti pertanyaannya ini? Tadi kan udah didengar saya ngaji kan? Saya kan baca Al-Fatihah tadi. Ya, mungkin ngaji, ini orang yang kayaknya mungkin dia pertanyaannya terlambat, Pak. Terlambat. Udah keburu ditanya tadi oleh yang lain. Ya, nggak apa-apa, Bu. Udah jadi keburu memang ditanya sama yang telepon. Ya, betul. Ya, Bu. Jadi memang untuk bisa yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu sudah pasti yang satu, seperti yang Ibu Rina sudah sampaikan tadi, harus buka hati. Ya, karena kalau tidak buka hati, Roh Kudus pasti tidak bisa bekerja. Iya, dan semuanya jadi gelap saja, tidak ada yang bisa dipahami. Ya. Ya, Bu Rina, ini ada pertanyaan lagi dari komentar. Ya. Ibu Rina dari Amir Hamzah. Bapak Amir Hamzah. Oh, oke. Iya, Pak Amir. Apa sih dasar umat Muslim begitu membenci Kristen sampai mereka berkata membunuh itu menjadi halal ya, Bu? Ya. Kira-kira dasarnya apa, Bu? Karena memang didoktrin seperti itu atau memang sudah itu ada? Kembali lagi. Itu kembali lagi ke apa yang diajarkan kepada mereka dari kitab sucinya, ya. Jadi orang Kristen itu sudah dianggap orang kelompok yang sangat-sangat jahat gitu. Kalau dekat-dekat ke orang Kristen, itu pasti nanti akan dikristenkan, ya kan? Nah, mereka belum akan berhenti kalau kamu belum mengikuti agamanya, begitu. Gitu. Dan dengan cap kafir tadi, orang kafir itu adalah orang yang paling buruk. Itu landingnya nanti pasti di neraka, gitu kan? Kan itu yang diajarkan. Jadi orang kafir itu ya seburuk-buruknya umat gitu. Ya bagaimana kalau diajarkan seperti itu ya karena apa? Ya namanya kepercayaan harus diyakini benar gitu kan. Tapi kan kalau saya tidak begitu. Kalau saya pertanyakan lagi gitu kan. Gitu. Tapi kan banyak orang ya menerima saja gitu. Ya kembali ke ajarannya, kenapa orang Kristen tidak membenci umat lain? Ya karena pengajarannya juga sama gitu. Kita kan dilarang membenci siapapun, ya kan? Bahkan musuh pun kita nggak boleh kita benci gitu. Makanya kita juga mau dibubarkan ibadahnya, mau dibakar gerejanya, mau diintimidasi umatnya, nggak ada yang protes kan? Semua diserahkan kepada Tuhan, karena Tuhan bilang, karena penghakiman itu adalah hakku. Jadi
kalau kita dianiaya segala macam ya serahkan ke Tuhan aja, biar Tuhan yang membalasnya gitu. Bahkan kita juga nggak mendoakan supaya Tuhan membalas, kita hanya serahkan ke Tuhan aja, biar Tuhan yang punya acara gitu kan. Kayak gitu. Kembali ke pengajaran sih semuanya. Iya, kembali ke pengajaran. Gitu. Betul. Jadi kembali kepada doktrin ya, Bu ya. Iya. Karena itu sumbernya. Iya. Jadi kalau memang justru itulah yang membuat Ibu bisa menemukan bisa teriluminasi dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab ya, Bu ya. Iya, begitu. Karena saya secara batin gitu ya, saya lebih seretnya ke Alkitab gitu. Iya. Mungkin orang lain lebih seretnya ke Al-Qur'an, ya silahkan aja gitu. Iya, it's your choice gitu kan. Betul. Ya kan? Kalau saya memilih inilah yang untuk saya membuat saya lebih happy, membuat saya lebih plong, ya beragama itu betul-betul membuat saya bersukacita dan saya tidak punya beban dan saya tidak punya keraguan, ya saya jadi Kristen gitu. Itu pilihan saya. Ya, karena beragama itu sebuah pilihan. Nggak ada yang kan waktu bayi lahir pun tidak ada tuh ditulis ini Islam, ini Kristen, nggak ada kan ditentukan dari lahirnya. Pasti karena orang tuanya beragama A, maka anaknya juga beragama A. Karena orang tuanya mendidik dia beragama A gitu. Iya kan? Gitu. Nanti kalau sudah dewasa baru memilih kan, Bu ya? Nah, itu pun kalau dia mau. Kan banyak juga mau memilih kan? Betul. Ya kan? Banyak juga yang nggak menggunakan hak pilihnya, Pak. Banyak yang nggak menggunakan hak pilihnya. Iya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Bu Rina ya. Satu pertanyaan lagi, Bu. Ya, dari sebentar ini, Bu. Dari seseorang dia bertanya, apakah kalau Ibu Rina pulang kampung saat ini dari Pak Handoko Pranowo, ya, Ibu Rina saat ini kalau pulang kampung bebas nggak, Bu? Maksudnya diterima nggak gitu loh? Iya, kalau dari saudara-saudara ya Pak ya, itu mereka sering bilang meminta saya kapan pulang Uni udah lama nggak pulang, kita udah kangen, udah teraga gitu kan. Itu welcome. Gitu. Karena begini Pak, saya sebelum jadi Kristen itu saya tidak pernah meninggalkan nama buruk ya, ya kan. Saya tidak pernah meninggalkan nama buruk di lingkungan ya. Dan maaf ngomong jujur, saya ini adalah panutan bagi mereka gitu. Bahkan bagi orang kampung saya di zaman saya jadi panutan mereka gitu. Jadi paling mereka kaget, bahkan ada yang bilang ini Uni ini saking pinternya jadi keblinger gitu kan. Jadi saking pinternya jadi keblinger gitu. Jadi sekarang malah anak nggak usah lah di sekolah yang tinggi-tinggi, nanti kayak Uni Rina gitu. Kayak Uni kayak gitu Pak. Jadi tapi dari hati mereka sih ya gimana ya, beda keyakinan doang ya, tapi kan saya nggak membuat onar atau apa dulu, nggak pernah, ya cukup baik gitu ya, jadi mereka juga tidak punya alasan apa untuk membenci saya gitu, jadi welcome aja. Bahkan sekarang banyak yang nyuruh saya pulang gitu, pulang ke Uni, kita udah kangen, udah teraga nih, pulang gitu. Ya puji Tuhan ya Bu, kita berharap artinya istilahnya sebagai saudara, keluarga secara jasmani, dan juga mungkin teman-teman, ya artinya kita bolehlah berbeda keyakinan, tetapi jangan sampai itu membuat kita jadi istilahnya jadi putus bermusuhan. Bermusuhan. Betul. Iya Bu. Karena ini gimana Bu? Ya di Islam pun dikatakan bahwa hablum minallah, hablum minan nas ya. Jadi hubungan sesama manusia itu kan urusan kita saling menghormati, kita saling jaga gitu kan. Tapi hablum minallahnya hubungan kita dengan itu kan urusan kita masing-masing, ya kan. Iya. Iman apapun kita sekarang itu kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya ke Tuhan nanti, nggak ada urusan dengan orang-orang lain gitu, ya kan. Jadi untuk apa kita bermusuhan, untuk apa gitu. Hidup di dunia ini sudah sulit, ya kan, masa dipersulit lagi. Nikmatin aja, enjoy, saling menghargai, ya kan. Open mind aja gitu, ya kan. Dia agamanya beda, kelihatannya dia nggak, walaupun dia Kristen tapi dia bukan penjahat gitu, kenapa dibenci gitu kan, ya kan. Iya, walaupun dia Islam tapi dia baik, dia bukan penjahat, ya kenapa juga dibenci gitu. Walaupun Buddha, Hindu segala macam, ayo gitu. Bu, tapi kita kan juga punya, ya, halo? Ya, kita terima telepon dulu ya Bu. Kita terima telepon dulu sebentar ya Bu. Ya, silakan yang mau masuk. Ya, halo, selamat malam. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Malam Bapak. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Amir di Jawa Tengah. Ya, Pak Amir. Pak Amir, selamat malam. Ibu Rina, selamat malam. Malam, Pak Amir. Shalom alaikum. Ya, Assalamualaikum. Alaikum salam. Ya. Alaikum salam. Ya. Salam alaikum. Saya tadi sudah sekitar
1 jam yang lalu saya ikuti. Ya. Oh ya. Dan saya tadi menanggapi Ibu, katanya di antara alasannya meninggalkan Islam adalah karena poligami. Betul. Nah, saya juga sebenarnya saya seorang Muslim dan saya juga ingin mengetahui tentang agama Yahudi dan Nasrani. Yahudi? Saya bukan Ya, Yahudi, dan, maaf. kan saling terkait kan? Ya silakan Pak. Ya, boleh. Jadi ketika saya mengutip dari Alkitab, kitab Perjanjian, bahwa ternyata Nabi Yakub atau Yakov dalam bahasa Ibrani, dia kan bergelar Yisrael kan? Iya. Itu beliau mempunyai 4 orang istri. Beliau mempunyai 4 orang istri. Lea, Rahel, Zilpa, dan Bilha. Nah, itu kan poligami. Terus gimana pendapat Ibu? Apalagi ini, ada poligami. Ya. Betul, Salomo lebih banyak istrinya Pak Amir. Ya, 300 gundik, 700 istri. Aduh, ya kan? Nah, tapi harus dibedakan. Sangat mirip dengan di dalam hadis riwayat Bukhari. Itu istri Salomo itu hanya beda tipis, digambarkan 999. Kalau di dalam riwayat Alkitab tadi 700 apa dengan sekian gundik gitu ya. Jadi beda 1. Iya, 1000 jumlahnya 1000. Nah, kalau di kami boleh saya jelaskan? 9. Iya, tentang poligami gimana? Saya jelaskan kan, tadi kan tidak menyukai poligami, sedangkan dalam Alkitab sendiri Nabi Yakub berpoligami dan dari hasil poligami itu lahir ke-12 bangsa yang besar itu, ya. Iya. 12 bangsa yang besar dari Israel itu gimana? Ya. Bu Rina, halo. Thank you. Ya. Bu Rina, kita terima telepon lagi satu, nanti baru dijawab sekalian ya, Bu. Kita terima dulu satu lagi, baru dijawab sekalian ya. Ya, tadi dari Pak Amir. Ya. Pak Amir poligami. Ya. Ya, halo. Halo. Oke, Bu. Dijawab yang Pak Amir aja dulu, Bu. Ya, jawab yang Pak Amir aja dulu. Kita jawab Amir ya. Ya. Betul, saya paham kenapa Pak Amir menanyakan itu ya. Karena lucu aja gitu. Saya keluar dari Islam karena salah satunya karena poligami, kok saya malah masuk ke jadi Kristen, poligaminya juga lebih banyak gitu ya. Kan lucu gitu. Nah, disinilah ya, kita harus paham mana pengajaran, mana pelanggaran, ya kan? Mana pengajaran atau ketetapan Allah, mana pelanggaran manusia, ya. Allah itu tidak pernah mengajarkan poligami di Alkitab. Oke. Jadi begini Pak Amir, ya. Alkitab itu tidak pernah mengajarkan poligami, ya. Mengapa banyak nabi berpoligami? Itu anggaran mereka terhadap hukum Allah. Makanya seperti Salomo itu tidak berkenan kepada Allah dengan dia banyak istri itu gitu. Bahkan dia sempat jatuh ke dalam penyembahan berhala karena istri-istrinya ini. Iya. Ya, jadi di Alkitab kenapa Abraham punya istri lagi, ya kan? Siti Sarah terus punya istri lagi, ya kan? Si itu siapa namanya? Yang Ketura. Hagar ya, yang Ketura ya, Hagar. Itu kan karena apa ya? Karena ketidakpercayaan Siti Sarah gitu. Tuhan udah menjanjikan bahwa dia akan punya anak dan dari anaknya inilah akan memiliki banyak keturunan seperti bintang di langit, tapi dia nggak sabar. Makanya Tuhan izinkan dia berhubungan dengan Siti Hagar, maka lahirlah Ismail gitu kan. Nah, jadi ada namanya kehendak Allah, ada yang diizinkan oleh Allah, ya kan? Ada yang diketahui oleh Allah. Nah, poligami itu karena kekerasan hati manusia itu diizinkan oleh Allah, tapi ada sanksinya. Itu disebut pelanggaran gitu. Pasti ada sanksinya gitu. Gitu. Begitu, ya. Jadi itu bukan dikehendaki oleh Allah, tapi diizinkan terjadi. Ya. Misalnya orang berdosa diizinkan ditimpa oleh bencana segala macam, itu diizinkan Tuhan terjadi supaya dia bisa belajar dari sana. Tapi Tuhan tidak menghendaki manusia celaka. Tuhan tidak pernah menghendaki manusia celaka. Begitupun Tuhan tidak pernah menghendaki manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tapi karena kekerasan hati manusia ini, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Begitu ya, bedakan ya. Kalau di Al-Quran memang diajarkan berpoligami, ya kan? Bahkan sampai ke surga pun tuh 72 bidadari menunggu, ya kan ya, untuk dipoligami, kan? Nah, kalau di Alkitab itu tidak diajarkan, di situ bedanya. Ada pelanggaran, ya ada pelanggaran gitu. Ada yang berpoligami juga, walaupun dia nabi. Nah, itu bedanya. Kalau Alkitab itu memaparkan tokoh Alkitab itu, walaupun dia seorang nabi, itu sisi buruk, sisi baiknya dipaparkan semua gitu. Jadi seorang nabi bukan seorang yang kudus, yang tidak berdosa, enggak. Semua manusia itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, termasuk nabi. Nah, kalau di Al-Quran, ini kan, kalau nabi itu apapun yang dia bilangin benerin semua, bener apa yang diomonginnya, apa yang dilakukannya harus benar aja gitu kan. Tapi kalau di Alkitab beda gitu. Saya punya pertanyaan buat Ibu Rina. Dengan siapa Pak? Dengan siapa? Dengan Pak Naik.
Pak Naik. Pak Naik. Ya, Ya, Oke, ya. Pak. Bu, jadi gini, kita kan yang lagi hangat ini sekarang kan, Iya. kita lihat Kristuber Kristen, Pavel Channel 88 sama Muhammad KC, Cornelius KC. Oh, Itu kan lagi ya, dilaporin ke kepolisian terkait dipersangkakan akan menebarkan permusuhan gitu kan. Jadi maksud saya apakah sampai sekarang ini Ibu masih menerima sejenis ya bisa kita bilang lah ancaman teror atau bentuk intimidasi gitu kan? Karena ya kita sama-sama tahu kalau yang pindah ke Kristen apalagi dari sebelah saudara Muslim kita ini ya kemungkinan besar untuk diintimidasi itu ya besar banget gitu kan. Jadi apakah sampai sekarang Ibu masih mengalami kayak begitu? Iya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan sampai saat ini saya belum pernah mengalami intimidasi dan segala macam. Karena saya punya teman-teman Muslim juga banyak ya, dan kami di kantor semua Muslim teman saya ya, dan kami saling menghargai, kami saling mengasihi gitu ya. Dan juga kalau menginjil itu saya tidak pakai menyerang agama lain. Saya hanya memberitakan kabar baik, ya kan, memberitakan kebenaran. Tidak perlu saya menyerang agama mereka gitu, agama lain nggak perlu. Karena gini, saya punya prinsip begini. Kalau lilin kita mau terang, tambah lilin kita kita perbesar, ya kan? Tapi jangan tiup lilin orang gitu. Lilin orang kita nggak usah tiup gitu. Lilin kita aja yang diperbesar. Jadi kita tidak menyakiti mereka, kita juga tidak juga nyaman gitu kan, dan kita tidak punya beban. Karena kalau kita mengancam-ngancam orang, menjelek-jelekkan orang, itu rasanya gimana ya? Di hati sendiri itu nggak berkenan gitu, Roh Kudus juga nggak berkenan. Karena saya punya prinsip, kebenaran harus disampaikan dengan cara yang benar. Betul. Kebenaran tidak bisa disampaikan dengan cara yang tidak benar. Itu nggak akan nyampe kalau disampaikan dengan cara yang tidak benar gitu. Jadi kita enjoy aja, beritakan kebenaran firman Tuhan. Bapak bisa ikutin ya Facebook saya, itu saya sudah bertahun-tahun, dari tahun 2005 saya udah aktif menginjil di Facebook. Silakan dilacak. Saya tidak pernah menjelek-jelekkan agama lain, tapi kalau saya diserang atau apa, ya, itu Tuhan itu manusia lah segala macam, Alkitabmu palsu segala macam, saya tinggal menjelaskan saja, Alkitab saya tidak palsu, saya jelaskan dasar-dasarnya apa, gitu, ya kan? Jadi kita ingin mengedukasi orang, kita mengedukasi mereka dengan cara yang baik, tidak perlu pakai cara yang brutal gitu ya, tidak perlu, karena kebenaran harus disampaikan dengan cara yang benar. Kan kita udah diperintahkan, kasihanilah musuhmu, ya kan? Nah, disitulah nanti orang lain akan melihat terang Kristus itu, gitu. Begitu, Pak. Ya, nanti kita nanti untuk kesaksian dari Bu Rina, nanti mungkin kita akan sambung di minggu depan ya. Nanti kita akan coba atur schedule lagi untuk bisa bersama-sama dengan kita, karena saya lihat cukup banyak. Iya, Bu Rina bisa terhubung? Bisa dengar? Iya, Pak. Ya, Bu Rina, satu pertanyaan lagi yang terakhir ya, Bu. Jadi oh ya, boleh Pak, boleh. Ya, nanti kita atur waktu untuk minggu depan ya Bu, kita bisa tayang kembali supaya ini banyak sekali orang yang rindu dengar kesaksian Ibu ya ini, supaya mereka bisa bisa diberkati dengan apa yang Ibu sampaikan ya. Oke, silakan yang mau masuk. Ya, silakan yang mau masuk. Ya. Selamat malam Pak Yusuf.